Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Paralel Computing kelas D. Di sini akan mempresentasikan tentang fork join dan map pada algoritma bubble sort. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Tia Putri Ayu Nintias dengan NIM 3016, Maulida Izzatun Hasanah NIM 3020, Adinda Nisa Anggraini NIM 3025, Deva Elia Putri NIM 3026, dan Adelia Permatasari NIM 3080. Selanjutnya untuk konsep dari algoritma bubble sort. Jadi algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar hingga ke yang terkecil secara ascending atau sebaliknya secara descending. Secara sederhananya, bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut untuk gambaran dari algoritma bubble sort, bisa dilihat dari animasi yang tertampil, dia akan membandingkan di antara dua data dan melakukan pertukaran data dengan yang lebih kecil. Jadi ini mengurutkan secara ascending. Saya akan menjelaskan fork join. Fork join yaitu cara menyiapkan dan mengeksekusi program paralel sehingga eksekusi bercabang secara paralel pada titik yang ditentukan dalam program untuk bergabung pada titik berikutnya dan melanjutkan eksekusi berurutan. Bagian paralel dapat bercabang secara rekursif sehingga granularitas tugas tertentu tercapai. Fork join dapat dianggap sebagai pola desain paralel. Selanjutnya yaitu algoritma bubble sort dengan fork join tidak memungkinkan. Mengapa tidak memungkinkan? Pada dasarnya konsep fork join memecah data yang diberi fungsi, di mana setiap pecahan tidak berhubungan satu sama lain dan mereturn sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sedangkan dalam bubble sort terdapat beberapa elemen penting yang harus dijalankan, seperti yang pertama membandingkan nilai data ke satu dan kedua, kemudian yang kedua, jika data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian yang ketiga, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data yang ketiga, kemudian lakukan langkah nomor 2, prosesnya hingga selesai. Dalam fungsi-fungsi tersebut, variabel harus berkomunikasi satu sama lain, yaitu variabel min untuk menentukan nilai min terkecil dan apakah nilai min sudah di posisi yang benar. Selanjutnya, di samping ini adalah gambar contoh program dari algoritma bubble sort yang tidak memungkinkan dilakukan juga menggunakan algoritma fork join. Nah, di sini ada def bubble sort, kemudian perulangan for I in ring length or list, kemudian for J in ring length or list min 1, kemudian if jika or list J lebih dari or list J plus 1, kemudian swap or list J or list J plus 1 sama dengan or list J plus 1 or list J. Kemudian variabel or list J di sini sama dengan 19, 13, 6, 2, 18, kemudian 8. Kemudian memanggil fungsi bubble sort di sini, kemudian or list, lalu di print or list. Nah, dari program tersebut akan menghasilkan output 2, 6, 8, 13, 18, 19 yang sudah terurut. Selanjutnya yaitu ada map. Map itu adalah idiom dalam komputasi paralel di mana operasi sederhana diterapkan ke semua elemen urutan berpotensi paralel. Ini digunakan untuk memecahkan masalah paralel yang memalukan, masalah-masalah yang dapat didekomposisi menjadi subtugas independen. Tidak memerlukan komunikasi atau sinkronisasi antara subtugas kecuali bergabung atau penghalang di akhir. Selanjutnya di sini ada algoritma bubble sort dengan map itu tidak memungkinkan. Mengapa tidak memungkinkan? Karena pada dasarnya konsep map itu sendiri adalah memecah data yang diberi fungsi di mana setiap pecahan langsung menjalankan satu fungsi tersebut. Sedangkan dalam bubble sort terdapat beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, membandingkan nilai data ke satu dan data yang kedua. Selanjutnya yang kedua, jika data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Yang ketiga, kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, lakukanlah langkah nomor 2 hingga selesai. Dalam fungsi-fungsi tersebut, variabel harus berkomunikasi satu sama lain.
yaitu variabel min untuk menentukan nilai min terkecil dan apakah nilai min sudah di posisi yang benar. Next. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.